I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 tentang pencemaran suara ingin menampilkan hasil video yang sudah kita buat. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu. Nama aku Dinda Dwi Khalifi. Nama aku Nurnia Septiani. Nama aku Kaila Tunisa. Nama aku Abdikal Rasya. Nama saya Muhammad Ashraf Hafiz Nasrullah. Nama saya Adaya Fikri. Jadi itu anggota kelompok 3. Jadi teman-teman saksikan videonya ya. Aduh, berisik banget sih. Guys, pernah gak sih kalau misalnya kalian lagi belajar atau ngerjain tugas, mendengar suara berisik tuh ngeganggu di telinga? Kira-kira apa ya penyebab, solusi, sama daya dukungnya? Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Breaking Dukatan News kembali menemani pagi Anda. Bersama saya Dinda Dwi Khalifi yang akan menemani Anda pada berita pagi ini. Berita ini menyampaikan informasi tentang pencemaran suara. Berikut berita lengkap terkini, kami saksikan bersama-sama. Jalan BS Senayan Pusat, Cijantar, Penyebab pencemaran suara ada beberapa sebab. Yang pertama, transportasi dan lalu lintas kendaraan bermotor. Bunyi klakson, knalpot yang dimodifikasi seperti knalpot bronc, serta dari mesin mobil dan motor di jalan raya. Pesawat terbang yang lepas landas atau mendarat, terutama bagi pemukiman yang berada di sekitar bandara. Kereta api, suara gesekan roda besi dengan rel dan bunyi peringatan di perlintasan kereta. Lalu yang kedua, adanya aktivitas industri dan konstruksi seperti mesin penggiling, kompresor, dan generator yang beroperasi secara terus-menerus. Proyek konstruksi, penggunaan alat berat seperti pile driver atau paku bumi, bor listrik, traktor, dan mesin pengaduk semen. Yang ketiga, adanya aktivitas rumah tangga dan gaya hidup. Peralatan elektronik seperti suara volume televisi atau radio yang terlalu keras, mesin cuci, hingga vacuum cleaner. Alat musik, latihan band atau penggunaan pengeras suara seperti speaker dengan volume tinggi di area pemukiman warga. Yang keempat, kegiatan hiburan dan komersial. Tempat hiburan seperti suara dari konser, klub malam, atau bioskop yang sistem kadar suaranya kurang maksimal. Pusat perbelanjaan seperti promosi penggunaan pengeras suara di depan toko atau keramaian di daerah pasar. solusi untuk pencemaran suara. Solusi pada sumber suara internal. Mesin kendaraan atau peralatan pabrik yang tidak terawat cenderung lebih berisik. Pemberian volume pada bagian yang bergesekan dapat mengurangi bunyi decit. Penggunaan selaput bor dengan selaput biasa. Mematikan wifi, radio, atau mesin cuci jika tidak sedang digunakan untuk menjaga ketenangan di dalam rumah. Solusi pada lingkungan eksternal. Menghalangi penghambatan suara agar tidak sampai ke telinga manusia dengan intensitas tinggi. Penghijauan, menanam pohon atau tanaman rimbun di sekitar rumah atau pinggir jalan raya. Daun dan ranting pohon tidak menyerap dan memantulkan gelombang suara sehingga kebisingan berkurang. Pemasangan peredam suara. Menggunakan material kedap suara seperti busa akustik, karpet tebal, atau tirai berat pada dinding dan jendela untuk meredam kebisingan dari luar. Penggunaan pagar tinggi. Membangun dinding pembatas yang solid di sepanjang jalan tol atau rel kereta api melewati kawasan padat penduduk. Yang ketiga, solusi perlindungan diri, penggunaan earplug atau earmuff. Alat pelindung telinga ini dapat menurunkan intensitas suara yang masuk ke lubang telinga hingga puluhan desibel. Menjaga jarak.
Sebisa mungkin menjauhkan posisi duduk atau tempat tinggal dari sumber suara utama seperti generator atau mesin besar. Yang keempat, regulasi dan kesadaran. Zona wilayah, pemerintah perlu mengatur tata kota agar kawasan industri atau bandara memiliki jarak yang cukup jauh dari kawasan pemukiman. Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk tidak membunyikan klakson secara berlebihan dan tidak menggeber-geber motor untuk menghargai ketenangan tetangga. Akan menyampaikan daya dukung untuk mengurangi pencemaran suara. Yang pertama, kapasitas atenuasi alami atau vegetasi. Tanaman dan perpohonan berfungsi sebagai penyerap suara alami. Daya dukung sebuah kawasan akan lebih tinggi jika memiliki ruang terbuka hijau yang luas, seperti daun, cabang, dan batang pohon dapat menyerap gelombang suara, terutama yang frekuensinya tinggi, dan dapat memantulkan ke berbagai arah, sehingga intensitasnya dapat berkurang. Lalu, lebarnya di jalur hijau minimal 10 hingga 20 meter karena dapat menurunkan tingkat kebisingan secara signifikan. Yang kedua, ada topografi dan kontur tanah. Bukit dan lembah, area dengan kontur yang tidak rata dapat bertindak sebagai penghalang suara atau natural barrier. Permukaan tanah, tanah yang gembur atau tanah yang ditutupi dengan rumput memiliki daya dukung lebih baik karena menyerap suara. Berbeda dengan aspal atau beton yang justru dapat memantulkan suara. Yang ketiga, jarak dan ruang. Udara memiliki kemampuan alami untuk melemahkan suara seiring bertambahnya jarak. Dalam hukum fisika, setiap penggandaan jarak dari sumber suara tingkat kebisingan akan berkurang sekitar 6 dB. Kawasan yang memiliki tata ruang longgar atau jarak antar bangunannya jauh dapat memiliki daya dukung yang lebih baik dibandingkan kawasan padat penduduk. Yang keempat, batas baku mutu lingkungan. Daya dukung dapat juga ditentukan secara legal melalui regulasi. Di Indonesia, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 mengatur baku tingkat kebisingan berdasarkan peruntukan kawasan. Kawasan pemukiman minimal 55 dB, kawasan perkantoran atau perdagangan 65 hingga 70 dB, kawasan industri 70 dB, dan area rumah sakit atau sekolah sekitar 55 dB. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 3. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.